Ya Bapak Ibu, sekali lagi yang masih ada di luar silakan kita masuk dulu biar segera kita bisa selesai. Sekarang jam berapa Ibu? Setengah 2, 30 menit berarti. Bapak Ibu, waktu kita sudah mepet, jam 2 sudah harus selesai karena acaranya ruangannya mau dipakai lagi. Segera kita masuk dulu silakan. Ya, yang angkat saja, boleh agak merapat sedikit aja ke depan Bapak Ibu, biar kita diskusinya lebih enak. Yang di belakang maju aja ke depan biar kita diskusinya lebih enak. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mukti Kusumo, saya adalah dari Sekretariat Konsorsium Pancasila. Konsorsium Pancasila itu apa? Konsorsium Pancasila adalah konsorsium pendamping dan kemitraan strategis Koperasi Desa Merah Putih yang terdiri dari berbagai macam asosiasi. Yang pertama ada Asosiasi ABDSI, Asosiasi Business and Development Services Indonesia, di mana asosiasi ini adalah Asosiasi Konsultan Bisnis ABDSI. Kemudian yang kedua ada APIKOM. APIKOM itu Asosiasi Pendamping Koperasi Modern. Kemudian yang ketiga ada Narasi Desa, Asosiasi Pendamping Koperasi Desa. Kemudian ada juga dari Ikatan Notaris Indonesia ini, ada juga dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya berada di Sekretariat Nasional. Begitu Bapak Ibu. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Konsorsium Pancasila bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan disupport dan didukung penuh oleh Kopdesa. Kopdesa adalah platform digital koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian juga disupport dan disponsori oleh Bank BPD DIY dan disponsori juga oleh Aqua. Ya, kita aplaus dulu untuk sponsor-sponsor. Kalau enggak, kita nggak ketemu hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu setelah mengikuti workshop hari ini sudah punya gambaran atau malah tambah bingung? Sudah punya gambaran? Bapak Ibu ada yang dari luar Klaten? Ini Pak, Sukoharjo, dari Sukoharjo. Ada lagi yang dari luar Klaten? Wonogiri, ada dari Klaten, ada dari Wonogiri. Kemudian ada lagi yang dari luar kota lagi, lain? Yang lain Klaten semua ya? Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kira-kira setelah Bapak Ibu pulang dari sini, sudah punya gambaran atau belum? Apa yang harus dilakukan untuk bisa Bapak Ibu koperasinya bisa berjalan? Sudah? Belum? Bingung? Ya, berarti yang pertama Bapak Ibu perlu lakukan adalah, Bapak Ibu tadi sudah tadi ada paparan tentang 5T. Ya. Tata kelola lembaga, tata kelola usaha, kemudian talenta. Talenta itu apa maksudnya talenta? SDM-nya, betul ya? Berarti setelah pulang dari sini, Bapak harus sebagai pengurus koperasi harus memperhatikan tata kelola lembaga, tata kelola bisnis, tata kelola talenta. Talenta itu apa? SDM-nya. Kemudian tata kelola mitra. Nah, mitra itu siapa? Yang tadi misalnya Kopdesa, ya. Mitra nanti Bapak bisa bermitra dengan siapa? Tadi ini ada sponsor Aqua nih. Bisa bermitra nanti dengan Aqua. Nanti kami akan bantu bagaimana Bapak Ibu nanti bisa bermitra dengan mereka seperti apa. Gitu ya. Kemudian tata kelola mitra lagi ada BPD DIY misalnya. Bagaimana nanti bermitra dengan mereka? Apa yang memungkinkan bisa bermitra dengan mereka? Supaya Bapak Ibu tadi saya pas pulang ini piye to ki mlaku ora ono modale. Ya enggak?
Nah supaya, jadi Bapak Ibu dalam bisnis, itu modal yang utama itu bukan uang Bapak Ibu. Bukan uang. Jadi Bapak Ibu salah kalau Bapak Ibu bilang modal utama bukan uang. Bapak Ibu dikasih uang 3 sampai 5 miliar, kalau Bapak Ibu tidak tahu bagaimana tata kelola keuangannya, tidak tahu tata kelola bisnisnya, habis nggak duitnya? Isom balik ke pora. Gitu. Jadi yang utama adalah Bapak Ibu harus paham dulu tata kelola lembaganya gimana, tata kelola usahanya bagaimana, paham itu dulu. Kemudian bagaimana kalau tidak punya modal tetapi bisa mitra dengan kemitraan strategis nih. Jadi kalau Bapak Ibu tahu beberapa koperasi-koperasi besar termasuk koperasi BPDDIY itu menggunakan sistemnya sistem teknologinya Sasuka itu puluhan juta Pak. Puluhan juta. Kalau menggunakan sistemnya. Tetapi dengan kita coba dari konsorsium berkolaborasi dengan Sasuka, gimana sih kalau puluhan juta koperasi desa itu nggak mampu untuk running di awal, kan gitu. Gimana kalau dibuat harganya yang terjangkau? Nah, bagaimana polanya dibuat sedemikian rupa? Oke, seperti itu. Itu tata kelola mitra. Kemudian berikutnya setelah tata kelola mitra, tata kelola etika. Jadi dalam menjalankan bisnis itu ada etikanya juga. Oke, sampai di sini saya tidak ingin berpanjang lebar, waktu kita cuma 30 menit. Yang ingin bertanya, apapun yang ingin ditanyakan silakan, walaupun Pak Cahyadi sudah lanjut di seminar berikutnya di Jogja. Jadi hari ini ada 2 agenda ya. Hari ini ada 2 agenda nasional. Agenda di sini dan agenda di Jogja. Jadi ini tadi Pak Cahyadi langsung sana, Cang, Pak bagi tugas ya. Ya sudah bagi tugas. Nah, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan Pak. Terima kasih, saya dari KDMB Melanjiran, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pendampingan dari, ya, mohon bisa dijelaskan apakah ada persyaratan khusus dan sebagainya agar tata kelola segera terlaksana. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Bapak. Jadi pendampingan di sini ada 2. Ada pendampingan dari konsorsium Pancasila. Konsorsium Pancasila akan melakukan pendampingan. Jadi habis ini Bapak bukan hanya sekedar ikut workshop terus selesai, tidak. Habis ini ada tindak lanjutnya. Tetapi supaya biayanya efisiensi, nggak mungkin saya mau minta dari sekretariat konsorsium minta support lagi, Kop Desa bantu lagi ya, BPD bantu lagi, nggak mungkin. Ya. Pasti nanti untuk yang lainnya lagi gitu. Tapi paling tidak habis ini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Akan dilakukan pendampingan secara online supaya ngirit efisien. Nah, efektifnya tergantung bagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti menyerap dengan baik, nanti ada maka bisa efektif, gitu ya. Kalau efisiennya efisien. Jadi nanti ada pendampingan secara online setelah ini. Nanti jadwalnya sudah dibuatkan grup. Bapak Ibu sudah di grup belum? Sudah di grup, Nje? Nje. Nanti habis ini akan ada jadwal pendampingan secara online. Ya. Caranya buat apa namanya? Anggaran rumah tangga itu gimana? Tadi dijelaskan nggak anggaran rumah tangga? Belum. Cuman dikasih tahu nanti harus buat anggaran rumah tangga. Cuman kasih tahu nanti harus buat persus. Cuman dikasih tahu nanti harus buat SOP. Cuman dikasih tahu nanti harus buat SOM. SOP, SOM ki opo meneh, kan gitu. Nah, supaya Bapak Ibu lebih lanjut tahu, oh saya kalau membuat anggaran rumah tangganya itu gimana ya? Nah, itu nanti kita pendampingan secara online. Kita jadwalkan, nanti di grup disampaikan, Bapak Ibu tinggal ngikutin. Nah, kalau Bapak Ibu ngikutin nanti ada panduannya. Ini contoh template-nya. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti membuat anggaran rumah tangga di koperasi Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang online,
itu bisa Bapak Ibu ajak seluruh pengurus untuk ikut, nggak apa-apa. Ini kalau di sini kebetulan terbatas, iya kan, gitu. Tapi nanti kalau yang online, Bapak Ibu boleh ngajak seluruh pengurus untuk ikut supaya mereka juga paham. Ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, diajak semuanya pendampingan online-nya. Kemudian kalau pendampingan yang sistem itu berbayar. Kalau yang sistem berbayar. Tadi sudah disampaikan Pak Fajar belum? Belum. Nah, berbayarnya itu kan harga sesuai di sini ya. Itu ada Rp2.500.000. Gitu kan? Ada Rp2.500.000, kemudian trainingnya per jam 100.000 bla bla bla, gimana nggak hafal saya. Kan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut trainingnya monggo. Gitu ya. Kalau menggunakan, apakah dipaksa Bapak Ibu yang ikut hari ini harus menggunakan sistem itu? Jawabannya tidak. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menghimpun anggota dengan menggunakan platform ini bisa mempermudah Bapak Ibu menghimpun anggota. Kenapa? Ada aplikasi anggota yang mereka bisa download, kemudian mereka melakukan pendaftaran sendiri. Begitu. Secara online. Gitu. Kalau menggunakan aplikasi ini, gitu. Nah, di sini saya juga dari sekretariat juga membawa, ada juga mitra strategis nih. Sebelum ke mitra strategis, saya mungkin Pak Agung, coba Pak Agung bisa bantuan ke depan. Jadi kami dari konsorsium mendampingi koperasi desa yang saat ini menjadi percontohan, pilot, yang disebut sebagai koperasi mock up dan make up. Dan rata-rata semua yang kami dampingi itu masuk, gitu, ya. Termasuk Ponggo. Ini sempat kami dampingi dan sempat diusulkan, ternyata sedikit mental. Tapi semangat nggak Pak sekarang, Pak? Semangat, Pak. Ya, kami dampingi dari nol. Dari pertama kali Musdesus. Mungkin Pak Agung bisa sedikit bercerita, silakan Pak. Dan selama pendampingan kami apa sih yang Bapak dapat dan mungkin sharing pengalaman dengan teman-teman di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin di sini. Perkenalkan, saya Ketua KDMP Karangdukuh. Saya diberi nama Agung Nugroho. Dan di sini hadir bersama Mas Aan sebagai sekretaris 1. Ini sedikit cerita bahwa KDMP Karangdukuh berdiri di tanggal 2 Mei Musdesus dan akte pendirian jadi tanggal 15 Mei. Setelah itu kita kebut semua, itu belum ada arahan dari pemerintah, kita sudah berjalan Pak. Kita kebut sampai anggaran di LPDB, kita menyusun capek dan apek serta proyeksi resiko di setiap anggaran. Itu saya saja lulusannya S tong-tong itu Pak. Itu S1 saja saya yakin mumet. Sekarang sudah bisa buat apek Pak? Alhamdulillah. Sudah diwawancarai LPDB Bapak bisa ngadapin? Ya, kita kemarin dari sekian banyak anggaran yang kita masukkan, kemarin kita Zoom meeting dengan LPDB selama 4 jam untuk mengupas tuntas seluruh anggaran yang ada di situ, dan itu nanti wajib didanai atau nanti itu tidak. Karena mereka juga berasumsi bahwa iki engko nek tak enehi iso balik ke pora. Misalkan kita jualan, yang kita jual itu nanti profitnya seberapa persen dan resikonya itu seberapa persen, di situ dicantumkan Pak. Jadi tidak seperti proposal 17 Agustus ya. Jadi nah, itu sampai disurvei dan betul-betul diwawancarai oleh LPDB. Dari LPDB pusat. Kemudian mereka sendiri yang presentasi di luar kami. Kami hanya mendampingi di awal. Dari tim narasi desa, konsorsium Pancasila cuman mendampingi kita dari setiap langkah dan tahapannya Pak. Nanti untuk selanjutnya kita
dilepas. Mau dibawa kemana arahnya untuk tiap KDMP, monggo kita saling bersinergi bersama. Untuk Karangdukuh kita berangkat dari suatu masalah Pak yang enggak punya potensi sama sekali. Apa itu masalahnya Pak? Jadi masalahnya kita sebenarnya ini untuk Kecamatan Jogonalan, mungkin ada yang hadir masih. Nah, Kecamatan Jogonalan itu Bu, perso di tahun 90-an sampai 2000-an itu sentra industri batu bata. Leres ya? Nah, KDMP Karangdukuh itu masalah. Masalah Pak. Masalahnya kenapa? Masalahnya lahan yang ditinggal itu tidak bisa ditanami ataupun dengan minim hasil pertaniannya. Banyak yang terbengkalai. Di Karangdukuh pemetaan dari KDMP ada 52 hektar tanah pertanian. Tuh, dan sampai sudah bisa memetakan sendiri. Kita petakan 52 hektar tanah pertanian Pak. Itu ada sekitar 15 hektar itu lahan kritis. Nah di situ Koperasi Desa Merah Putih Karangdukuh kita berkolaborasi dengan Gapoktan dan kelompok ternak. Kita bersinergi apa to iki sing iso digawe teragate sithik. Dengan lahan demplot yang dari hasil ini, dengan lahan demplot seluas 1.300 meter, kita bisa menghasilkan beras kemarin sekitar 3,5 kuintal beras. Dari lahan kritis itu kita mempunyai branding Pak, kita punyai merek beras, kita kasih merek sendiri Pak. Berasnya namanya Sari Bumi Pak. Sari ning bumi, maunya bumi rande sari, saat ini didadekke sari Pak. Jadi kalau bahasa kerennya, bahasa Papuanya itu regeneratif farming Pak. Wah, regeneratif farming jadi kita regenerasi lahan yang jadi lahan regenerasi kritis, lahan. kita jadikan lahan produktif. Jadi kita cari isu apa yang kira-kira nanti menjual dengan biaya operasional yang sedikit, kita manage. Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadikan pilar ekonomi desa. Program 100 harinya apa Pak? Kita punya program 100 hari. Yang pertama tata lembaga dulu kita susun Pak, 100 hari program biar kita istilahnya kita berjalan itu kita punya arah. 100 hari kelembagaan kita kompletin dulu. Apa yang kurang? Satu-satu kita selesaikan. Enggak usah buru-buru Pak, Indonesia masih lama. Tidak akan segera berakhir kalau Indonesia Pak. Kita lembaga, tata lembaganya kita yang kurang apa? Oh ART, kalau anggaran dasar sudah ya kemarin di notaris. Untuk ART kita lengkapin. Peraturan khusus, rapat anggota, nanti cukup pengurus sama pengawas atau beberapa orang. Kalau semua tekor di snack nanti pengurus koperasinya. Itu karena kita kan belum masih lahir Pak, kita telur ini baru menetas, kita masih butuh diloloh, istilahnya kita masih butuh diloloh Pak. Nah itu nanti setelah tata lembaga selesai kita di keanggotaannya gimana Pak, kita cari anggota. Setelah anggota nanti kita untuk menetapkan usaha apa yang nanti sekiranya mau kita geluti. Kalau yang arahan pemerintah di 6 gerai itu saya kira jenengan Pulau Pitados itu sudah merem semua. Oke, sekarang masuk ke ini saya singkat-singkat aja Pak ya, waktu kita cuma sampai jam 2 soalnya. Oke. Bagaimana cara menghimpun dana untuk modal? Ya, kita programnya 100 hari tanpa modal Pak. 100 hari tanpa modal katanya. Ya tepuk tangan dulu. Itu program unggulan kita 100 hari tanpa modal. Menghimpun dana kita dari anggota yang pasti. Yang kedua kita sekarang dana yang gambaran dana yang terkumpul dari anggota berapa? Alhamdulillah dengan program kita untuk target 300 anggota dan ini kemarin kita dari pihak luar pendana kita ada sekitar 135 juta. Ya, tepuk tangan dulu Pak. Itu
istilah dana penyertaan modal ya Pak. Itu dari nol. Dari nol, Pak. Padahal mikirnya apa? 100 hari tanpa modal. Tetapi dengan konsep yang jelas menghasilkan modal enggak? Oke, yang penting tuh konsepnya dulu Bapak Ibu. Jadi kita harus terkonsep Pak. Ya, terus. Nanti suatu saat pasti panjenengan juga seperti Karangdukuh yang harus membuat anggaran dan sebagainya, itu pasti Pak. Kalau mau istilahnya ya kita pengen maju, itu pasti nanti terpentok satu di jaminan. Ya. Di jaminan. Karangdukuh itu kemarin terpentok di jaminan. Oke. Dikasih waktu 3 hari kita tidak bisa memberikan jaminan ke LPDB, di tanggal 14 Juli kita runtuh. Tidak apa-apa, kita tetap semangat. Yang jelas kembali ke plan awal Pak, 100 hari tanpa modal, dan alhamdulillah hari ini kita sudah ada gambaran proyeksi sekitar 135 juta untuk dana Ya, penyertaan. tepuk tangan dulu untuk Karangdukuh. Apakah Bapak Ibu bisa? Jawabannya bisa. Ya. Bapak Ibu bisa? Jawabannya bisa. Step by step. Nanti akan kita dampingi dari konsorsium, ya. Nanti akan kita dampingi dari konsorsium. Nah, Bapak Ibu bisa mengumpulkan modal itu dengan platform digital tadi juga bisa. Ya. Dengan platform digital tadi juga bisa. Kemudian Bapak Ibu membuat bagaimana cara membuat konsep, ikutlah pelatihannya. Ada orang yang dia udah jadi pengurus, dia cuma nunggu duitnya masuk. Padahal begitu duit masuk bingung, ini harap ngopo gitu duitnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi step yang perlu dibuat adalah buatlah step-stepnya terlebih dahulu, uang akan mengikuti. Begitu. Contoh, ini tiba-tiba tadi sudah langsung dikunjungi oleh PT Bunga Lawang. Bunga Lawang. Nah, ini tadi sudah langsung negosiasi nih PT Bunga Lawang. Nah, silakan Bu. Jadi salah ini satu contoh. rekanan di salah satu Karangdukuh, rekanan. Pak. Ini bisa jadi mitra strategis. Silakan Bu, mungkin bisa ke depan. Ini contoh. Hasil dari apa? Hasil dari pelatihan, kemudian punya kemampuan dalam tata kelola mitra. Sehingga akhirnya bisa bermitra. Saya bisa bermitra dengan ini, saya bisa bermitra dengan ini, ketemulah dengan Ibu Naya, Ibu Naya. Ibu Naya dari PT Pesona Bunga Lawang. Oh, saya pikir Lawang Sewu, bukan ya Bu ya. Pesona Bunga Lawang. Oke, akhirnya nanti bisa bermitra dengan Pesona Bunga Lawang. Apa Bu kemitraan yang bisa dilakukan dengan? Oke, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu semua. PT Pesona Bunga Lawang ini adalah perusahaan yang berfokus ke pendirian, pengelolaan dan pengembangan apotek ataupun klinik desa. Jadi nanti kita Apotek dan klinik desa. betul. Ya. Jadi nanti kita akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam mulai dari pendirian, pengelolaan, nanti distribusi obatnya, terus nanti kita fasilitasi aplikasi manajemen apotek juga, sampai apotek itu ataupun klinik mandiri bisa berdiri sendiri, begitu. Iya. Kapan mulai didampingi Bu? Kalau untuk Karangdukuh sendiri, gimana Pak Agung, ngikut aja. Nah, ikut aja katanya PT-nya. Iya, kita bisa langsung. PT-nya ngikut ya. Kita bisa langsung set up kalau misalkan udah dikerahkan oleh koperasi, Ya. kita bisa langsung turun untuk pengadaan obat ataupun setup lokasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk PT Bunga Lawang. Bukan Lawang Sewu ya. Modal awalnya berapa Bu? Kalau modal awalnya sebenarnya kita untuk keseluruhan totalnya itu sekitar 350 juta. 350 juta modal awal. Tapi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Misalkan ngapunten Mbak, saya cuman butuh perizinan. Oke Pak, nanti kita bantu perizinan, nanti kita hitungkan berapa biaya yang dibutuhkan. Cuman untuk dari perizinan sampai apotek itu dibuka, kita membutuhkan modal 350 juta tadi. Kalau untuk apotek sendiri, karena apotek itu bisnis yang jangka panjang, itu biasanya di tahun 2 ke 3. Antara 2 sampai dengan 3 tahun break even point. Ya betul. Break even point 2 sampai 3 tahun. Ya, nah sebelum BEP biasanya kita memang ngeset budget atau ngeset pendapatan yang bisa profit. Kita punya target profit sendiri bulan ini, kita misalkan bulan pertama berdiri kita harus punya omset 50 juta atau 13 juta atau berapapun yang ditentukan, itu kita bantu untuk profit di bulan itu. Oke. Nanti Bapak Ibu yang ikut pendampingan, nanti kita akan buat sesi training, boleh bisa Bu? Boleh Kita banget. buat sesi training nanti khusus untuk
apotek dan klinik ya? Boleh banget. Boleh ya, nanti bisa bersedia jadi narasumbernya? Insya Allah Siap. bersedia. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada yang ingin bertanya silakan. Silakan Bapak. Ya, silakan. Harus ada apoteker. Iya, namanya apotek harus ada Pak apotekernya. Oke, kalau untuk apoteker sebenarnya setiap apotek memang harus punya apoteker. Nah, kita memang strateginya kita bekerja sama Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kita PT Lawang Sewu mengambil- sudah bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi kita mengambil SDM yang ada di wilayah apotek berdiri. SDM-nya itu Gitu. nanti disiapin. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Oke, banyak terima kasih kembali. Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak. Yuk tanya sepuas-puasnya. Kita masih ada waktu berapa menit nih? Monggo Pak. Terima kasih, tadi sudah disonding di luar untuk bertanya sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya dibatasi jam 2. Daripada dipuasin di luar, sepertinya harus bayar. Kalau dipuasin di luar harus bayar. Oh harus bayar. Iya. Enggak, nanti setelah kita tutup, kalau mau ngobrol-ngobrol silakan. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol ya. Ya. Tapi kita sudah harus check out dari ruangan ini, semuanya sudah harus clean jam 4. Siap. Sebelum itu kalau Bapak Ibu masih mau ngobrol-ngobrol silakan. Gimana Mas? Jadi gini, mungkin kita mewakili dari teman-teman yang hadir di sini dari Ya. KDMP khususnya Klaten ya. Jadi nanti sebuah pencerahan pendampingan Ya. itu karena fenomena yang kita temukan dengan teman-teman KDMP di Solo kemarin dengan yang sekarang itu kondisi dari internal desa saja Ya. itu ada beberapa dan banyak acuh tak acuh seperti itu untuk dari pihak desanya. Jadi Dari teman-teman desanya. ada yang lebih aktifnya itu malah pengurusan yang terbentuk di sana kayak seperti leleh luweh kayak acuh tak acuh. Nah, seperti itu apakah perlu kita gaskan lagi atau tetap semangat atau kita mundur saja? Iya. Jadi Bapak Ibu sejatinya adalah koperasi itu independen, ya. Bapak Ibu seharusnya ketika koperasi Desa Merah Putih ini itu paling punya privilege paling tinggi. Bapak Ibu kalau dengan teman-teman perkoperasian ada yang pernah jadi pengurus koperasi di sini sebelumnya? Belum. Bapak Ibu tahu nggak koperasi-koperasi itu berjalan tanpa dukungan full seperti KDMP ini. Nggak ada cerita mereka mau pinjam modal kemudian dikasih privilege seperti KDMP, nggak ada. Nggak ada akta notaris dibuatkan gitu, nggak ada. Mereka buat sendiri. Mereka rapat anggota sendiri, semuanya sendiri, mikirin biayanya bagaimana itu sendiri. Hanya koperasi Desa Merah Putih ini aja akta notaris dibuatkan. Gitu. Itu satu modal. Itu sudah satu modal utama. Kemudian ada dukungan pemerintah 100% terhadap koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya apabila pemerintah desa tidak mendukung, maksudnya gimana gitu? Atau kurang partisipasi aktif? Ya, kurang proaktif gimana? Bapak Ibu nggak usah mikirin desa mendukung atau tidak mendukung atau kurang proaktif. Ketika Bapak Ibu didaulat menjadi pengurus koperasi Desa Merah Putih, Bapak Ibu adalah nakodanya. Yang menentukan arah koperasinya siapa? Bapak Ibu lah yang menentukan, saya akan membawa kapal ini kemana. Begitu. Jadi bukannya Bapak Ibu menunggu nanti mau dibawa kemana nih saya, bukan. Bapak Ibu lah yang menentukan saya akan kemana. Sama seperti Pak Agung kemarin bilang, ketika ceritanya dengan saya dengan PD-nya begini, Pak Mukti, ketika diumumkan ternyata Karangdukuh tidak lolos sebagai Kopdes mock up, saya turunkan jangkar katanya. Saya sampaikan kepada Bu, kita berlabuh dulu. Begitu. Tetapi sekarang dia bilang,
sekarang saya punya kapal, sudah punya arah dan tujuan yang jelas kembali gitu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Karangduku. Jadi yang menentukan jangkarnya ke arah kapalnya adalah Bapak Ibu sebagai pengurus, bukan desa. Bukan, Pak. Jangan pernah berhenti. Pertanyaannya adalah semua tanggung jawab kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih yang Bapak Ibu pimpin ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bawa kemana ini mereka? Ini dikasih uang 2,2 sampai 3 miliar, 3 sampai 5 miliar ya, kamu kelola, gitu kan? Bapak Ibu sudah punya gambaran bahwa akan dapat 3 sampai 5 miliar. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punya gambaran mau diapain itu? Kalau ditanya ayam telur, modalnya aja nggak ada. Lah mau dikasih modal gambarannya aja juga belum ada. Kan gitu. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu lakukan seperti yang tadi Pak Agung sampaikan, siapkan plannya. Siapkan anggaran rumah tangganya, siapkan persusnya, siapkan SOP-nya, siapkan SOM-nya, siapkan bisnis plan-nya. Setelah itu siap, akan dihubungkan. Kalau yang pertama LPDB, nggak lolos, emang mau berhenti dia? Enggak, dia sudah punya plannya kayak mana. Kalau lolos begini, kalau nggak lolos begini, gitu. Udah, masih ada himbara. Bank bukan cuma satu, ada banyak himbara. Ajukan proposal ke sana lagi. Dengan demikian Bapak Ibu akan tahu nanti akan bagaimana. Oke, terjawab Bapak? Ya. Jadi jangan menunggu yang proaktif siapa? Yang proaktif Bapak Ibu sendiri yang proaktif. Begitu, ya. Oke, tadi saya dengar informasi dari Pak Fajar, apabila Bapak Ibu membayar 500.000 ya, Pak Fajar ya, membayar 500.000 untuk sistem Bapak Ibu untuk trainingnya saja, 500.000 untuk training itu semua. Kalau tadi di situ per jam ya Pak ya, di situ per jam hanya bayar 500 itu akan ikut training full, dikasih kemudahan lagi nih, akan dikasih full untuk Bapak Ibu bisa mengikuti training sistemnya. Yang pertama 3 hari Pak ya, 3 hari ke depan itu promonya Pak Fajar ya, 3 hari ke depan 500.000 Bapak Ibu bayarkan di 3 hari ke depan, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan training full dari semua sistem. Itu yang pertama, di luar pendampingan ya, training saja. Ya Pak ya, di luar pendampingan ya, training saja. Oke, training di luar pendampingan. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan sistem free selama 3 bulan. Ya Pak Fajar? 3 bulan atau 1 bulan? 3 bulan. Bapak Ibu bisa gunakan free. Manfaatkan sistem free itu untuk menghimpun anggota sebanyak-banyaknya. Gunakan aplikasi, sosialisasi melalui aplikasi. Itu bisa Bapak Ibu mengumpulkan permodalan awal. Modal koperasi sumbernya dari mana Bapak Ibu? 1, simpanan pokok. 2, simpanan wajib. 3, hibah. Kemudian 4, modal penyertaan. Ya. Di sistem itu sudah ada sistem modal penyertaan. Oke. Sehingga kalau ketika ada yang mau menanamkan modal, dia nggak ragu-ragu. Pak, ini kita sudah ada sistemnya otomatis. Bapak bisa lihat bisnis ini berjalan atau tidak. Transparan, pemilik modal nggak jadi ragu, gitu ya. Oke, sudah. Terus, misalnya Bapak ini koperasi baru, ya. Pada saat mengajukan permodalan ke himbara, bisnis proposalnya adalah apotik, ya kan? Pertanyaannya pengalamannya ada nggak? Oh, jangan khawatir, Bu Bang, Pak Bang. Jangan khawatir, kita didampingi oleh tenaga profesional dari PT Lawang Sewe, PT Bunga Lawang. Kan gitu? Nggak khawatir lagi, oh ada yang dampingi secara profesional. Ya enggak? Bisnis plan-nya gimana? Nanti diberitahu sama PT Bunga, didampingi sampai membuat bisnis plan-nya. Dibantu, oke. Dibantu. Ada pelatihannya magang gitu enggak sih? Enggak. Ada magang-magangnya juga enggak? Oh enggak, belum ada magang. Gitu. Ya.
Konsorsium Pancasila akan berusaha mencarikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa jalan step by step. Kemudian tadi Bank BPD DIY nanti bisa berpartner gimana nih, mitra strategisnya gimana nih. Kemudian Aqua, ya, ini sebagai bocoran nih. Tadi saya duduk ngobrol dengan manajernya Aqua di depan, panjang lebar. Wes, Bapak Ibu lagi training di sini, saya diskusi, tang, Pak ini bisa begini Pak, bisa begitu Pak, bisa begini Pak, bisa begitu. Oh ya udah, coba nanti kita diskusi dengan kementerian, dengan dinas, langsung ketemu di atas, ngobrol, tang. Udah clear. Itu namanya tata kelola mitra, ya. Supportnya nanti bisa begini. Oke. Yang penting mereka punya skillnya dulu Pak, SDM-nya diperkuat. Oke, saya itu tugas saya tuh nanti tak siapin dulu skillnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. So, yang pertama adalah ketika Bapak Ibu tidak tahu membawa kapal, Bapak Ibu jadi nakoda nih, ya kan? Suruh bawa kapal. Kalau tidak tahu bawa kapal, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pelajari cara bawa kapal, kan gitu. So, Bapak Ibu perkuat pengetahuan Bapak Ibu tentang cara bawa kapal ini, kapal Koperasi Desa Merah Putih, perkuat, ya. Setelah Bapak Ibu sudah punya pengetahuan yang kuat, tentukan arah tujuannya kemana. Gitu. Gak ada solarnya. Nanti kita kerjasama dengan berbagai macam mitra-mitra supaya disiapin solarnya. Piye carane? Gitu. Oke. Jadi jangan pesimis. Biarkan pemerintah mempersiapkan segala macam juklak juknis berkaitan dengan apa namanya, dana himbara dan lain sebagainya. Kayak tadi saya diskusi dengan Bu siapa? Bu Naya ya? Dengan Bu Naya, ya kan? Bu Naya, Pak, tapi kalau himbara tuh gimana gini-gini? Ya orang kalau gambarnya mungkin gitu, tapi ya sebenarnya mungkin gini. Oh iya. Gitu ya Bu ya? Akhirnya yang tadinya agak ragu-ragu gitu kan? Oh kalau gitu kita maju deh Pak, gitu kan? Oh kalau gitu kita maju deh Pak, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Yang pertama perkuat itu. Jangan pernah absen dalam pelatihan karena bagi saya tidak akan menunggu penumpang. Enggak. Ketika kapal berangkat saya berangkat. Konsorsium Pancasila akan tetap berangkat ada penumpang atau tidak ada penumpang. Ingat baik Bapak Ibu. Konsorsium Pancasila akan tetap berangkat ada penumpang atau tidak ada penumpang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan kapalnya, ya udah monggo silakan ketinggalan kapal. Tunggu nanti kapalnya balik lagi, jemput lagi. Saya nggak mungkin ngulangin materi dari nol, ya. Kami tidak mungkin ngulangin materi dari nol ketika kita sudah sampai ke sini, gitu. Jadi ketika Bapak Ibu konsisten ingin mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu konsisten ikut pelatihannya yang secara online, ya. Habis ini yang secara online. Kecuali kalau untuk yang jadi ada dua ya. Pelatihan yang online-nya ini yang pertama untuk pendampingan konsorsiumnya, sama yang sistem. Kalau sistem tadi 500.000, kemudian itu bisa ikut trainingnya, seterusnya. Kalau yang pelatihan 5T-nya tadi, itu Bapak Ibu tetap ikut, nggak perlu bayar. Gitu ya. Jadi untuk konsorsium akan tetap memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu, ya, step by stepnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Sudah? Yakin tidak ada? Oh ada. Oh silakan Ibu kalau ada tambah. Boleh. Ji, perkenalkan saya Rido Bapak dari PT Pesona Bunga Lawang. Mau menambahkan saja kalau untuk pendampingan dan pendirian apotek di 350 itu tadi, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan apotek-apotek yang saat ini itu sudah buka, kayak apotek-apotek yang
kayak K24, FIFA dan segala macam itu nanti bentuknya seperti itu untuk nanti pengadaan dari sarana prasarana medis dan non medis itu sudah kita siapkan semuanya untuk kita dampingi semuanya, bahkan nanti ketika apotek itu sudah buka nanti kita dampingi juga untuk pelatihan SDM dan apotekernya. Mungkin nambahin itu saja Pak. Sama untuk misal nanti dibutuhkan hanya karena kan kita juga memecah itu menjadi 6 layanan Nanti kalau misal hanya membutuhkan 1 atau 2 layanan, nanti kita juga bisa bantu untuk apapun layanannya yang dibutuhkan dari KDMP yang ada di Klaten seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah Bapak Ibu, demikian sudah acara kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti secara online. Untuk jadwal, nanti untuk jadwal pelatihan online-nya nanti akan diberikan di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari tata kelola lembaga, kemudian tata kelola bisnis, tata kelola talenta, tata kelola mitra, dan tata kelola etika. Satu lagi. Gimana? Kemitraan dengan Aqua sebenarnya tadi saya mau minta coba beliau ngisi, cuman kelihatannya beliau ada acara sehingga belum bisa ngisi. Tapi sebagai bocoran, pokoknya keren lah. Nomor kontak siapa? Oh, saya nggak tahu. Nanti Oke, nanti maksudnya kontak personnya siapa nanti untuk bermitranya saya nggak tahu ya. Kalau untuk memberikan kontak beliau saya nggak enak nanti ini kok saya ngasih kontak tanpa izin kan gitu. Tapi kalau untuk nanti ada kontak yang untuk kemitraannya bagaimana nanti saya beritahu, gitu ya. Siapa tahu Bapak dapat harga bisa bersaing dengan distributor. Nah, Bapak Ibu bisa supply ke UMKM kan gitu. Jelok. Ya itu belum tahu nanti kemitraan strategisnya nanti gimana. Kita bahas lebih lanjut. Oke, sebelum tutup mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oh, grupnya yang mana? Wah, Mbak Rani, ini grupnya sudah ada grupnya. Grup WhatsApp. Ayo, coba Mbak Rani grupnya yang mana? Ada grup offline, ada grup online. Bapak ya yang di grup offline. Yang belum masuk grup siapa yang belum masuk grup? Belum. Oke, yang belum masuk grup berhubungan dengan Mbak Rani ya. Yang belum masuk grup silakan berhubungan dengan Mbak Rani. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu yang mau diskusi silakan, kalau mau pulang silakan. Sudah selesai ya acaranya ya. Kalau mau tanya-tanya silakan, mau tanya ada Pak Adi di situ, ada Pak Fajar. Silakan kalau mau nanya-nanya. Atau ada Bu Naya.